Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ami Tubi di sini. Rabu menggebu. Inspiriti ngeteh bareng menginspirasi. Nah, saat ini Rabu ini kita mau ngeteh bareng bersama siapa nih? Pastinya menginspirasi. Penasaran kan? Good friends semuanya? Yuk kita sambut Benny Mezarli. Oke, kita ngeteh bersamanya bareng Bang Benny Mezarli. Di sini kami tuh akan ngobrol dengan Bang Ben. Di sini siapa sih Bang Ben ini? Pastinya sudah pada kenal dong. Nah, apa aja kegiatan Bang Ben? Bang Ben boleh nih cerita sedikit nih. Saya itu paling deg-degan kalau udah ditanya apa aktivitas gitu ya. Kenapa ya? Karena ini buka dapur gitu teman-teman. Gimana siapa anak klubnya? Good friend. Oke, good friend, ya. Iya. Good people. Good people. Nah, good friend, good people. Kenapa saya bilang deg-degan? Karena kan ini terkait dengan dapur tuh. Jadi saya harus cerita banyak. Durasinya mudah-mudahan cukup gitu ya. Terus teman-teman sabar. Ya. Saat ini aktivitas saya seorang profesional trainer. Profesional trainer. Dan di salah satu motivator saya juga. Sama. Ya. Ami Tubi jadi inspirasi saya dan saya senang banget ketemu dengan good friend di sini dalam acara apa tadi ngeteh baru menginspirasi. Baik lagi panjang. Kalau udah trainer yang ditanya tuh panjang gitu, nggak langsung dia to the point. Oke, ya saya profesional trainer dan terkadang isi motivasi gitu ya, sesi-sesi motivasi. Keren. Terus di sini trainer bidangnya di mana sih Bang Ben? Biasanya kan kalau aku kemarin itu kan kita pernah bekerja sama tuh keren banget nih. Trainernya itu BDDS ya, berdamai dengan diri sendiri. Nah, mau tahu lebih lanjut trainernya apa aja nih bidang spesialisnya Bang Benny? Oke, good friend ya. Saya background saya seorang trainer dan saya memilih jalur materi untuk public speaking, presentation skill, dan motivasi. Luar biasa. Motivasinya itu salah satunya itu tadi program Kami Tubi berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menerima keadaan dengan ikhlas ya, dan tanpa kata tapi. Di situ. Oke, iya soalnya pada saat aku ikut trainer BDDS itu, pokoknya keren banget ya, dimana di situ langsung kita emang berdamai dengan diri sendiri dan jadinya plong ya Bang ya. Nah, terus ngomong-ngomong nih good friend, kita ada di kantornya Bang Ben loh, luar biasa, plus dulu dong ya. Satu kantor di office namanya. Nah, boleh ceritain nggak nih perjalanannya hingga jadinya kenapa sih memutuskan untuk punya di office? Ya, sebagai seorang profesional trainer pasti ya, kita butuh tempat ya, untuk melaksanakan event, terutama training. Saya terkadang mengadakan kegiatan itu di Bekasi dan saya googling, searching ya. Alternatif pilihan terkadang memang selain hotel gitu ya, harus ada tempat lain yang sesuai dengan budget dari event kita. Terkadang saya agak kesulitan mencari tempat gitu ya. Nah, akhirnya saya terpikir kenapa nggak saya buat sebuah konsep di mana satu tempat punya 4 konsep sekaligus dan itu kita satukan dalam di office. Apa aja 4 itu ya? Nih, jadi ada yang pertama itu ada meeting room di office. Terus yang kedua working space. Ini kita ada di working space nih. Ini kita ada di working space tapi kayak studio ya Bang ya? Banyak sekali pilihan background gitu. Terus yang ketiga ruang training di lantai 3. Ada ruang training juga. Ternyata di sini ada 3 lantai, good friend. Selanjutnya itu untuk yang suka live streaming ya. Kayak kita nyalai gitu ya, kita butuh tempat. Kadang-kadang kita bosan. Di situ
ada untuk live streaming, podcast, dan untuk YouTuber. Di situ mini studio gitu. Oh, luar biasa, keren. Mulia banget nih tujuannya ternyata. Bang Ben ini punya tujuan mulia di mana dia sebagai trainer ngerasain kesusahan untuk cari tempat. Akhirnya dia merasakan perjuangan seorang trainer kalau nyari tempat jadinya menyediakan tempat ya. Jadi buat para trainer, buat para pebisnis yang mau sewa tempat boleh langsung ke The Office. Pasti ya di sini terjangkau dan milenial abis instagramable pokoknya di sini deh ya. Nah, terus bercerita nih perjalanan karirnya selama menjadi trainer dan motivator tuh kira-kira apa aja sih suka dan dukanya nih? Waduh. Masalah kalau banyakkan mana suka dengan duka ya sebetulnya itu bukan sebuah masalah gitu ya. Kalau ditanya suka atau duka, kita pilih banyak sukanya gitu ya, banyak sukanya. Kenapa sampai saya kepikiran untuk konsep ini? Karena related dengan profesi saya gitu ya. Nah, buat good people juga, good friend juga gitu ya. Kenapa kita harus mengambil sebuah keputusan dari seorang profesional mencoba untuk berbisnis ya, menjadi entrepreneur. Dan ada hal yang menarik karena selama ini ya Ami, saya belajar di beberapa guru gitu ya, di beberapa training ya, bahwa sebuah profesi itu membutuhkan tiang lain gitu. Istilahnya kalau dia fondasi ada dia butuh fondasi lain. Dan itu bisa diharapkan nanti bisa menghasilkan. Nah, alternatif saya memilih ini karena memang ini sebagai sumber nantinya, sumber pendapatan baru yang bisa saya dapatkan untuk keluarga. Tapi untuk mencapai itu, apa yang harus kita punya? Oke, Ami, itu kan pertanyaannya. Betul. Oh, berani gitu loh. Benar. Apa nggak takut nanti profesi trainernya hilang gitu kan? Betul. Iya. Ternyata kita harus punya passive income ya, Bang. Yes. Okay. Betul nih gitu. Itu dibutuhkan keberanian. Keren. Pertama, keberanian untuk mengambil keputusan. Setelah itu tahu akan resiko dari keputusan itu. Dan yang ketiga, jalani dengan senang hati. Kebanyakan orang nih, dia bisa buat keputusan tapi tidak siap dengan resiko. Nah, betul banget tuh, Bang. Benar. Pernah nggak dapat dapat cerita seperti ini? Iya. Dia memutuskan misalnya dia resign dari tempat kerja, gitu ya. Oh, coba deh usaha gitu ya. Nah, begitu sampai di titik itu dan belum menghasilkan, dia langsung bilang, nyesel gua kenapa dulu gua harus resign, gitu kan? Nah, di sini artinya dia punya keberanian, tapi tidak punya tidak siap menerima resiko atas keputusan yang ada. Banyak sekali. Jadi good people, kalau kita mau ambil apa poinnya? Poinnya adalah ambil keputusan, kenali resikonya dan terima resiko itu tanpa kata tapi. Benar ya, benar kan menginspirasi banget kan buat good friends semuanya. Jadi di sini buat good friends semuanya yang mau mulai bisnis atau mulai sesuatu tadi penting berani ambil keputusan dan berani bertindak pastinya ya. Nah, kedua berani ngambil resiko nih. Betul. Biasanya kita nggak tahu kan ada resiko tapi nggak mau diambil. Dan harus menerima tuh. Betul, harus terima resikonya karena kan kalau udah berani ngambil resiko ya terima. Masa kamu harus terima? Berarti nggak mau diambil ya. Itu bahasa anak sekarang tuh mau enak nggak mau anak. Bisa aja nih siapa satu ya. Mau enak nggak mau anak. Gimana tuh caranya tuh coba? Berani ngambil resiko. Konsisten. Iya, terima itu dan jalan itu dengan senang. Iya, benar. Gitu. Kalau jadikan beban ya sami mawon gitu kan. Ya sama aja kalau dijalanin itu ya. Karena kita berkutat dengan masa lalu, coba gua nggak ambil dulu ya, coba gua nggak begini, nggak begana. Akhirnya apa yang Anda tuju, fokus Anda apa, dreams apa Anda, keinginan Anda apa, akhirnya tidak tercapai karena Anda balik lagi, flashback lagi gitu. Jadi sekalian ambil keputusan, yes, ini keputusan
keputusan saya akan terima apapun resikonya dan saya tidak akan menyesal atas keputusan apa yang saya buat. Iya betul. Sama hal ya Bang ya, kayak pada saat Bang Benny dulu kan saya memutuskan untuk menjadi trainer profesional. Ya, berarti kan betul. saya boleh cerita sedikit nggak nih tentang trainernya pada saat akhirnya jadi sekarang sukses sebagai trainer dan motivator. Ya. Padahal kan awalnya kita juga nggak tahu dong mau trainer apa. Nah, apa sih tipsnya tuh biar buat kita nih para good friends, terutama teman-teman para trainers di rumah gitu kan, bisa jadi trainer sukses dan bahkan bisa jadi motivator kayak tadi, bisa menginspirasi semuanya. Good ya, Ami. Belajar dari beberapa orang yang sudah menjalani sebagai seorang profesional, tentunya kita harus paham dan mengerti apa yang kita punya, skill ya, berkaitan dengan skill. Kalau skill kita memang kemampuan kita di bidang itu dan kita memilih untuk berada di jalur itu, ya udah tetapkan dulu. Akhirnya saya memutuskan jadi seorang profesional, ya itu karena memang background pekerjaan saya dulu seorang karyawan sebagai seorang trainer dan sebelumnya sales. Setelah ambil keputusan itu, orang kan belum tahu kita ya. Iya betul. Ami kebayang nggak Ami kalau Ami mau punya sebuah bisnis atau usaha, apa yang harus kita lakukan? Promo ya. Iya. Kita harus tahu ya. Kita jual dari skill kita ini apa? Oh ya itu saya pilih. Ada awalnya saya buat list. Ada beberapa materi yang saya buat gitu ya. Dan itu saya buat listing. Akhirnya saya cari kuatnya saya ada di mana, di materi yang mana. Iya betul. Berarti itu salah satu tipsnya juga ya. Iya. Dibuat aja list dulu, dicatat. Lu bisa apa gitu ya? Lu bisa apa sih gitu? Lu udah catat. Misalnya gue bisa buat slide presentasi, gue bisa materi public speaking, gue bisa buat materi sales dan lain sebagainya. Oke, setelah kita dapat, kita lihat. Terus kita buat dua prioritas ya. Prioritas pertama, prioritas kedua. Setelah itu kita dapat, akhirnya pilihan saya ada di situ. Kekuatan saya ada di presentation skill, public speaking dengan motivasi. Itulah yang ilmu itu yang saya dalami. Gitu. Sama ya, good friend artinya seperti yang teman-teman lihat saat ini, teman-teman ada di channel Ami2B. Saya berpikir pada saat mendengar kata Ami2B, yang terbesit di dalam pikiran saya adalah inspirasi, kreasi, motivasi. Akhirnya apa? Akhirnya saya kenal dengan Ami2B dengan lihat kontennya. Oh ternyata kontennya banyak loh yang manfaatnya. Salah satunya tips. Ya, teman-teman nggak bisa lihat ya sayangnya. Di sini ada lampu gitu ya. Sebelum podcast ini kami buat, saya sempat ngintip sedikit gitu ya. Ternyata ada satu konten yang persis ya, tutorial membuat lampu hias ya. Iya betul. Dari apa? Dari sedotan hitam. Dan sedotan ini dari besi loh ini. Itu dari besi ya. Dan tingkat kemiripannya sama. Iya betul. Saya bilang oh iya, ternyata gue yang kurang kreatif cuy. Ya enggak? Bisa aja. Padahal kalau saya dulu langsung ketemu di channel ini, oh iya, apa tinggal gue buat sedotan berapa ya? Gitu murah ya. Betul. Tapi jangan salah loh, good friend semuanya. Di sini salah satunya hasil kreasinya Bang Ben semua loh. Nah, salah satunya ini di belakang saya. Ini kreasinya dari Bang Ben. Ingat tuh, lihat tuh, kekinian banget kan yang lagi viral. Apalagi saat ini yang para good friend semua yang lagi kekinian mau nyari-nyari pohon, pot, bener kan ya, bunga. Nah, bisa banget nih. Jadi peluang banget nih Bang buat dijual ya. Sangat. Selama Anda kreatif, selama Anda mau belajar ya, dan selama Anda mau konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Banyak banget. Benar. Sesuai dengan slide yang sebelumnya atau konten sebelumnya di Ami2B, kita bisa tahu kan ya, kemauan, kemampuan dan keberanian. Nah, apa tadi? Kemauan, kemampuan dan keberanian. Keberanian tuh. Ya benar banget. 3 Kak.
3K gitu. Iya betul. Nah jadi itu salah satu tips dari Bang Benny, sangat-sangat menginspirasi. Nggak salah kalau julukannya adalah trainer motivator, bener nggak ya good friends semua ya? Jadi pastinya, nah dalam waktu dekat ini kira-kira apa nih yang mau digebrak ya, atau bikin gebrakan baru apa nih dari Bang Benny? Iya, saya justru terinspirasi gitu, akhir dari Ami2B gitu ya. Karena saat ini sebagai seorang profesional trainer gitu ya, motivator, saya harus dong memperkenalkan diri saya gitu. Jadi saya coba ambil langkah yang pertama itu bermain di media sosial, ya Facebook, Instagram, YouTube. Tapi mungkin loadnya belum aktif gitu ya, belum terlalu aktif di YouTube. Nah, saya mau mencoba itu. Selanjutnya memperbanyak kelas online gitu, karena saat ini masih masa pandemi ya, tetap jaga jarak. Ini kita ini gue udah ukur nih 1 meter nih ini ya, masker ada banyak ya, jadi kita udah siap. Jadi masa pandemi menuntut kita untuk jauh lebih kreatif, makanya coba buka kelas online. Oh iya betul, kemarin aku juga ingat tuh ada kelas namanya presentation skill ya. Nah, good friends semuanya yang mau presentationnya, skillnya bertambah atau presentasinya lebih berpengaruh lagi, jadinya lebih mengajak banyak orang untuk dapetin apa yang mau disampaikan, boleh nih belajar langsung dari pakarnya Bang Benny Mezarli. Jadinya nantikan untuk flyernya ya kan, presentation skill ya kan, jadi bisa langsung adminnya di situ bisa langsung chat aja mau ikut join. Nah terus Bang Ben, tadi kita tahu ya di sini ternyata banyak banget ilmu yang kita dapat tuh ya. Tadi nggak hanya sekedar inspirasi, ternyata tadi buat branding ke sosial media ya. Nah berarti udah mulai nih ya, main tok ya. Harus belajar main tok gitu ya. Karena tuntutan loh begini. Iya betul. Ami itu seorang yang alay nggak sih, suka joget-joget, goyang-goyang? Enggak sih. Iya ya, sama gitu. Sama. Betul. Tapi dituntut itu ya. Saya tuh nggak suka gitu loh joget-joget. Tapi begitu saya lihat media tok itu efektif untuk memperkenalkan profesi kita gitu. Bukan berarti kita harus alay terus joget, enggak lah gitu ya. Tapi ada jahitnya dikit gitu. Goyang mungkin kepala dulu gitu ya, terus tangan dulu. Lama-lama semua ya goyang gitu. Tapi ingat kontennya harus tetap positif ya, gitu. Nggak perlu konten yang menonjolkan fisik kita gitu. Tapi memang value-nya ada buat orang yang menonton. Wah betul banget. Nah berarti kita belajar lagi nih, ternyata good friend kita nggak boleh kan, biasanya kita hanya melihat tok itu adalah untuk anak alay. Ternyata enggak juga ya Bang ya. Enggak, ada komunitas loh, ternyata saya pelajari ada komunitasnya. Ada komunitasnya dan itu positif banget malah ya. Ternyata. Nah jadi anggapan di banyak orang di luar sana berarti salah ya. Nah jadi itulah terkadang kita suka berasumsi ya Bang ya. Iya. Tergantung konten ya, tergantung konten dari tok itu gitu loh. Kalau untuk kita, ya kita berharap sih memang kontennya yang bermanfaat kan gitu. Banyak juga konten yang disukai itu kadang-kadang yang agak sedikit nyeleneh ya gitu ya. Orang bersin aja berapa puluh juta ada yang nonton, bersin doang. Kita yang buat materi berapa bulan gitu, coba kita share juga belum. Iya bener ya. Jadi balik lagi, nah tutorial semua kita dapat banyak hal pada saat kita ngeteh bareng menginspirasi ini. Padahal ngetehnya cuma segelas, tapi inspirasinya segambreng gitu ya. Nah jadi good friend nggak bakal sia-sia habis-habisin nonton YouTube bersama kita, Ami2B dan Bang Benny. Nah di sini kita ada di office. Di office ini motonya adalah Meet People Connect. Saya ketemu dengan Ami2B, saya berinteraksi, akhirnya bisa menghasilkan dari obrolan. Meet People Connect. Jadi bisa kolaborasi. Kita nggak bisa, sekarang nggak bisa sendiri. Iya, kita harus kolaborasi, betul Bang. Nah, jadi bagus banget di sini visi misinya di office. Dan jadi buat good friends semuanya, komunitas tok juga boleh ya. Jadi di sini
ada studio mininya yang bisa buat kreasi teman-teman di sini mau joget-joget atau apapun boleh banget. Nah, jadi buat teman-teman para trainer apalagi di sini tempatnya, apalagi di sini strategis ya Bang ya. Iya, dekat stasiun 5 menit. Sebelah Sumarekon. Iya. Langsung ke mall. Langsung selesai dari sini langsung ke mall gitu ya. Iya benar. Akses poinnya gampang gitu ya. Akses poinnya gampang banget. Nah, jadi buat good friends semua nanti silakan hubungin di office kalau butuh ruangan atau working space di sini. Nah, saya buatin kopi gratis. Gratis minuman, pokoknya free. Langsung saya layani. Langsung layani langsung CEO-nya ya, langsung ya. Jadi balik lagi kita banyak belajar di sini. Tadi kita banyak belajar bahwa pertama pada saat good friends semua mau mengambil sebuah langkah untuk menjadi entrepreneur atau pebisnis atau apapun itu, berarti pertama harus berani mengambil keputusan, berani bertindak, dan berani mengambil resiko. Nah, jadinya nggak hanya cuma berani ngambil resikonya, tapi diterima juga. Oh ya, satu hal lagi. Oke, apa tuh? Develop diri kita. Oke, jangan lupa belajar. Iya. Betul. Nah, kalau B2B sebelumnya ada tuh, di kontennya 5B. Apa itu 5B? Keren nih. 5B. B. Berdoa pasti dong. Berdoa pasti. Terus berubah. Iya, kalau kita nggak berubah, bener nggak? Betul. Susah loh berubah. Menurut kami gimana berubah? Susah banget Bang. Berubah. Terus gimana caranya biar kita bisa merubahnya buat jadi mas pura-puranya ya balikin. Ya, masa dia terus yang namanya boleh dong buat. Ya. Kalau berubah kan pasti apa dulu nih? Yes. Makanya tadi dengan 3K nyambung. Kemauan kita apa dulu? Karena kalau kita nggak punya kemauan berubah kan susah. Berarti will dulu dari dalam ya? Iya betul. Baik dari dalam maupun dari luar kan itu kemauan kan ada harusnya ya. Nah jadi balik lagi pada saat kita mau berubah terus konsisten. Konsisten. Iya karena kan kalau nggak konsisten pasiennya langsung mundur. Oke, pindah lagi. Iya betul. Terus konsisten. Udah. 3 yang itu tadi 5 tadi. Kalau 5 B tadi kan pertama kan berdoa pasti. Berubah. Belajar. Tadi kan dibilang Bang Ben. Kita belajar sampai kapanpun. Makanya kalau kata suku orang tua ya Bang Ben ya, belajar sampai negeri Cina. Sekarang ke Bekasi bisa belajar ada ruang training. Bisa jauh-jauh Cina. Ya kan? Bekasi. Bekasi itu kota apa? Mandiri. Kota mandiri. Modern. Kata siapa Bekasi itu planet? Kota mandiri modern. Bekasi banget. Oke, gitu Bang. Keempat B-nya tadi. Kalau B keempat itu berlatih. Ya udah kita belajar. Iya. Perbanyak berlatih. Ya kayak gergaji ya. Itu gergaji kalau nggak dipakai terus, udah kalau dipakai terus nggak diasah-asah juga betul kan. Jadi berlatih. And the last. Betul. Terakhir itu pastinya berusaha. Iya. Ini dia. Lebih keren kan? Gitu. 5B. Saya baru tahu yang pertama tadi berdoa, terus yang kedua berubah, yang ketiga belajar, yang keempat berlatih, yang kelima berusaha. Itu kayak poin tuh cari itunya ya materi itu di channel YouTube kami Tubi. Materi Rabu Tubuh. Nah, yes. Terima kasih. Waduh, Rabu menggebu banget kan ya Rabu ini ya pastinya ya. Nah, jadi kita udah banyak belajar di sini, ilmu yang didapat, apalagi sangat menginspirasi banget. Yes. Wah, thank you nih Bang Benny. Welcome. Nah, kira-kira ada kata-kata nggak yang mau disampaikan buat good friends semua, apalagi para mau ngajak ke office atau ikut training bareng, ada yang bisa di-share di good friend Amin Tubi? Yes. Good friend, oke. Saya makasih untuk kami Tubi yang sudah menyambangi kediaman di office, gitu ya. Ini ruangan kita bersama yang butuh tempat ya untuk nongkrong bareng, untuk belajar bareng, untuk kerja bareng. Di sini tempatnya ada ruang training dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kita welcome, gitu ya. Kita welcome banget buat teman-teman juga bisa hadir di sini. Gitu. Tapi poinnya tadi yang saya mau bilang, ya terlepas dari apapun di latar background dari tempat ini, yang pertama keberanian teman-teman ya, berani ambil keputusan ya. Banyak orang yang hanya ragu, take it, ambil nggak, ambil
saya punya cerita tuh yang begitu tuh. Iya, Nih, jadi orang yang ragu-ragu, yang nggak berani ambil keputusan, ini ada 3 orang jalan gitu ya, jalan raya. Tiba-tiba mereka melihat ada satu orang lihat tuh, itu kayak ada tumpukan coklat gitu, ya kan? Coklat yang cair gitu, agak mencair gitu ya. Terus dia bilang dalam hati nih, temennya cuma merhatiin doang, itu coklat apa tai ayam ya? Oh gitu ya. Dihadapkan 2 pilihan. Benar. Dihadapkan 2 pilihan. Dia harus tentukan salah satunya. Udah sambil jalan terus balik lagi. Jangan-jangan coklat. Balik lagi tuh dia. Nanti kalau gua coba kan ternyata tai ayam. Gitu ya. Ini tek gitu ya bahasanya. Itu ragu. Di situ dia harus mengambil keputusan. Akhirnya dia ambil keputusan dong gitu ya. Malu juga nih gua gitu ya. Gengsi. Gua coba deh, kayaknya coklat gitu ya. Diambil gini. Tuh kan ayam, dia bilang. Pada saat dia sudah tuh kan ayam, dia udah tahu itu. Iya. Tapi dia harus terima gitu loh. Atas apa yang dia lakukan. Itu yang disebut berani ambil keputusan, berani menerima resiko. Karena resiko itu terkadang tidak mengenakan. Iya, betul. Banyak orang yang tidak bisa menerima. Tapi percaya deh, gitu ya. Kalau lu ikhlas, kalau lu sabar, kalau lu menikmati perjalanan itu, lu akan sampai dari tempat yang lu tuju. Oke. Wah, berarti ceritanya menginspirasi banget ya. Berani, terus konsisten, terus jalannya dengan senang. Itu ya Mia. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus pantengin di channel gitu, karena banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari channel ini. Oke, thank you nih Bang Ben. Tapi terakhir tadi juga dapat ya bahwa tadi harus sabar, jadi harus kayaknya tadi aku singkat aja ya. Jadi harus awal-awal tuh pada saat perjuangan kita harus sadis, sabar dan disiplin. Sadis. Ya, berarti jahat kok nih Ami buat begitu. Ya. Nanti saya minta dibuatin deh. Iya, boleh. Saya juga kepikiran. Oke, nah jadi Good Friend tadi dibilang sama Bang Ben, jadi kalau mau memulai sesuatu tadi berani ngambil keputusan dan berani menerima risiko. Oke, dari situ kita bisa menjalani akhirnya dengan senang hati, dan akhirnya tadi kalau dengan sadis ya, sabar dan disiplin, pastinya semuanya bisa dilalui dengan baik dan lancar. Oke, nah terima kasih nih Bang Ben atas waktunya. Sama-sama. Kita udah ngeteh bareng di sini. Nah, terima kasih juga kalau untuk hari ini Ami Tubi ngeteh menggunakan dari Macamu. Di sini bisa diperoleh di Indomaret terdekat atau di supermarket. Jadi di sini tehnya rasanya green tea. Nah, jadi bisa dicoba. Iya, bisa dicoba. Nah, jadi istilahnya Macamu ya. Terima kasih. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share kalau bermanfaat channel Ami Tubi. Jangan lupa juga di-share ke rekannya ya, Bang Ben ya. Terima kasih Bang Ben atas waktunya. Sama-sama.